Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revan Kasim, kelas 11 IPA 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia dan cara mengatasinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan pelanggaran HAM di Indonesia dan cara mengatasinya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Baik, penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia ada berbagai hal yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi penyebab tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua. Apa saja itu? Baik, yang pertama ada namanya faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu, yang menyebabkan seseorang terdorong dari dalam untuk melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sikap yang termasuk faktor internal ini yaitu egois. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri, selalu menganggap dirinya harus terpenuhi lebih dulu. Dirinya lebih baik, tidak perlu memikirkan orang lain. Inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Dia tidak peduli dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu sikap tidak toleran. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar dari diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, kemudian ketidaktegasan aparat penegak hukum, kemudian penyalahgunaan teknologi, yang terakhir yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Baik, kemudian cara mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yaitu dengan cara mencegah timbulnya faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Cara mengatasi pelanggaran hak asasi manusia ini yang pertama yaitu membuat peraturan dan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia. Kemudian, membuat lembaga penegak dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu supremasi hukum. Penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan adil. Kemudian memberikan edukasi tentang HAM. Selanjutnya yaitu meningkatkan lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kemudian yaitu melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir yaitu mematuhi instrumen-instrumen hak asasi manusia. Baik, hanya itu yang bisa saya bahas dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.